Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang berbahagia. Berikut ini adalah video pembelajaran dari kelompok 1 dengan pokok bahasan konsep komunikasi hubungan masyarakat. Yang pertama ada konsep dasar ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi, dalam komunikasi itu terdapat suatu proses yang dalam tiap prosesnya mengandung arti yang tergantung pada pemahaman persepsi komunikan. Oleh karena itu, komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai apabila masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya mempunyai persepsi yang sama terhadap simbol. Jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau intonasi suara. Selanjutnya ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini adalah komunikasi dengan diri sendiri seperti berpikir atau merenung. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal, di mana komunikasi ini adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, di mana komunikasi ini adalah komunikasi dalam kelompok kecil seperti diskusi tim. Yang terakhir ada komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan kepada audiens yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, atau internet. Adapun unsur, model, dan elemen komunikasi. Model komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah model SR. Model SR merupakan model komunikasi yang paling dasar. Model tersebut menggambarkan komunikasi satu arah. Model satu arah tersebut dapat digunakan pada saat seseorang menonton TV, membaca koran, mendengarkan radio, di mana penerima pesan tidak memberikan feedback kepada penyampai pesan. Berbeda dengan model B atau dua arah, model yang memungkinkan pengirim dan penerima pesan dapat bergantian perannya, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang aktif. Yang kedua ada model Aristoteles. Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang merupakan keterampilan penting yang digunakan di pengadilan dan majelis legislatur dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Yang ketiga ada model Shannon and Weaver. Salah satu model awal komunikasi dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi sebagai pesan ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu yang dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadinya noise atau gangguan. Apakah kalian tahu apa pentingnya komunikasi dalam public relation? Setelah kita teliti, kita menemukan bahwasannya komunikasi merupakan hal penting dalam public relation karena komunikasi merupakan elemen fundamental dalam public relation atau hubungan masyarakat. Public relation bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya, sehingga keberhasilan public relation sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Adapun beberapa teori yang memperkuat bahwasannya komunikasi penting dalam public relation. Yang pertama ada teori agenda setting, teori yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw
Agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik dengan menyoroti isu tertentu. Dalam konteks public relation, organisasi menggunakan media untuk mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu yang mereka anggap penting. Dengan mengelola pemberitaan dan narasi di media, public relation dapat membentuk opini publik serta mengingatkan citra positif organisasi. Teman-temanku yang berbahagia, berikut adalah materi yang bisa kami jelaskan secara singkat melalui video pembelajaran berikut. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.